Halo Sobat Literasi, kita berjumpa lagi. Semoga hari-hari kalian semakin indah bersama buku dan pengetahuan. Setiap buku adalah dunia yang menunggu untuk dibuka. Jadi, dunia mana yang akan kita kunjungi hari ini? Pernah gak kita bangun pagi, membuka mata, lalu merasa hidup kita ini seperti pengulangan yang sama? Misalnya nih, kita bangun, kerja, capek, makan, tidur, lalu besoknya terus mengulang yang sama seperti itu. Dari luar mungkin kita terlihat baik-baik saja, tapi di dalam hati kita nih ada pertanyaan yang pelan-pelan muncul. Sebenarnya aku hidup tuh untuk apa sih? Nah, buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia dan Frances Miralles, membahas pertanyaan itu dengan sangat sederhana, tapi begitu dalam. Buku ini tidak hanya bicara tentang umur panjang, tapi tentang bagaimana hidup dijalani dengan alasan, dengan kesadaran, dan dengan rasa bahwa keberadaan kita masih punya arti. Ikigai adalah konsep dari Jepang yang bisa dipahami sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Bukan sekedar alasan untuk hidup dalam arti besar dan filosofis, tapi alasan kecil yang membuat kita mau menjalani hari demi hari. Ikigai tidak harus menjadi orang terkenal, kaya raya, punya jabatan tinggi, atau melakukan sesuatu yang luar biasa di mata dunia. Bagi sebagian orang, Ikigai bisa berupa merawat keluarga. Dan bagi yang lain, Ikigai bisa berupa memasak, berkebun, mengajar, menulis, berdagang, membuat karya, membantu orang lain, atau sekedar menjalani rutinitas yang membuat hati terasa hidup. Nah, intinya, Ikigai adalah titik ketika hidup tidak hanya dijalani karena terpaksa, tetapi karena ada sesuatu yang membuat kita merasa hari ini layak untuk aku jalani. Nah, seperti itu. Buku ini membawa kita ke kota Okinawa, Jepang, khususnya ke desa Ogimi, tempat yang dikenal memiliki banyak penduduk yang berumur panjang. Tapi yang menarik, umur panjang mereka tuh bukan hanya karena satu rahasia ajaib, bukan hanya karena makanan sehat, bukan hanya karena udara di sana bersih, atau bukan hanya karena olahraga, dan bukan hanya karena faktor keturunan. Nah, rahasianya adalah gabungan dari banyak kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Di sana, di kota Okinawa, mereka, penduduk-penduduknya itu makan secukupnya, bergerak setiap hari, punya hubungan sosial yang kuat, hidup tidak terlalu terburu-buru, tetap aktif sampai usia tua, dan yang paling penting, mereka punya alasan untuk terus merasa berguna. Nah, disinilah buku ini menjadi sangat relevan untuk kita. Banyak orang hari ini hidup panjang, tapi belum tentu hidupnya terasa penuh dan berarti. Banyak yang sibuk, tapi kosong. Banyak yang bekerja keras, tapi tidak tahu sebenarnya sedang menuju kemana. Banyak yang punya banyak hiburan, tapi tetap merasa sepi. Ikigai mengingatkan bahwa manusia tidak cukup hanya hidup. Manusia butuh merasakan bahwa hidupnya berarti. Karena ketika seseorang kehilangan alasan untuk bangun pagi, tubuhnya mungkin masih bergerak, tapi jiwanya seperti pelan-pelan berhenti. Nah, inilah yang harus segera disadari. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah jangan benar-benar pensiun dari kehidupan. Apa sih maksudnya? Maksudnya tuh begini. Bukan semua orang harus bekerja formal sampai tua, tapi
Jangan berhenti merasa dibutuhkan. Jangan berhenti melakukan sesuatu yang membuat kita merasa hidup. Nah, banyak orang tuh justru kehilangan arah setelah pensiun, setelah anak-anak mereka dewasa, setelah pekerjaan selesai, atau setelah hidup tidak lagi sesibuk dulu. Mereka merasa tidak berguna, dan dari situlah semangat hidup pasti menurun dari waktu ke waktu. Di kota Okinawa, Jepang, banyak orang tua tetap berkebun, bertemu teman, membuat kerajinan, membantu komunitas, atau melakukan kegiatan kecil yang memberi makna. Ya, mereka tidak melihat usia tua sebagai akhir, tetapi sebagai bagian lain dari perjalanan hidup mereka. Nah, buku ini juga mengajarkan prinsip sederhana tentang makan. Ada bahasa Jepang yang mengatakan begini bunyinya, hara hachibu, yang artinya makan sampai sekitar 80% kenyang. Nah, itu maksudnya kita diminta untuk berhenti sebelum perut kita benar-benar penuh. Ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam artinya. Karena dalam hidup modern, kita sering tidak tahu kapan harus cukup. Bukan hanya dalam makan, tapi juga dalam bekerja, membeli, mengejar validasi, bahkan dalam membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sering melewati batas karena ingin lebih dan lebih dan lebih. Begitu seterusnya. Padahal tubuh kita, pikiran, dan hati kita tuh butuh keseimbangan. Dari prinsip makan ini, kita belajar bahwa hidup yang baik bukan hidup yang selalu penuh, tapi hidup yang tahu kapan kita harus berhenti. Nah, selain makan, buku ini juga menekankan pentingnya bergerak. Orang-orang yang panjang umur di kota Okinawa tidak selalu melakukan olahraga yang berat seperti para atlet yang latihan terus-menerus dan berat gitu. Bukan seperti itu. Mereka, penduduk di Okinawa, tidak harus pergi ke gym setiap hari. Mereka bergerak secara alami lewat kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berjalan kaki, berkebun, membersihkan rumah, bertemu tetangga, atau melakukan pekerjaan ringan. Nah, ini sangat jauh berbeda dengan gaya hidup kita hari ini yang terlalu banyak duduk. Duduk bekerja, duduk di kendaraan, duduk menonton, atau rebahan sambil memegang HP. Nah, jadi buku ini mengingatkan bahwa tubuh manusia itu diciptakan untuk bergerak. Ya, tidak harus ekstrim. Yang penting tuh konsisten. Misalnya jalan kaki, naik tangga, merapikan rumah, atau melakukan aktivitas kecil aja setiap hari bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga tubuh kita tetap hidup dan sehat. Nah, tapi buku Ikigai ini bukan hanya soal tubuh loh. Buku ini juga berbicara tentang pikiran. Pikiran yang jarang dipakai akan melemah, sama seperti otot yang tidak pernah dilatih. Karena itu, orang yang ingin tetap muda secara batin perlu terus belajar, mencoba hal baru, berbicara dengan orang lain, membaca, berpikir, dan menjaga rasa ingin tahu. Rutinitas memang membuat hidup lebih mudah, tapi kalau hidup hanya berisi pengulangan tanpa tantangan, pikiran bisa menjadi tumpul. Maka, salah satu rahasia tetap hidup adalah tetap mau belajar, berapapun usia kita. Selama seseorang masih punya rasa penasaran,
masih terus ingin mencoba, dan masih terbuka pada hal-hal yang baru, ada bagian dari dirinya yang tetap muda. Bagian lain yang sangat penting adalah hubungan sosial. Di kota Okinawa ada konsep yang dalam bahasa Jepangnya moai, yaitu artinya kelompok pertemanan atau komunitas kecil yang saling mendukung. Mereka bukan hanya teman untuk tertawa, tapi juga tempat saling menjaga ketika hidup sedang sulit. Ini penting sekali loh, karena manusia tidak diciptakan untuk menanggung hidup sendirian. Nah, kalau di zaman sekarang tuh kita bisa punya banyak followers, banyak kontak di HP, banyak grup chat di WhatsApp. Tapi tetap kita bisa aja merasa kesepian kan? Kita terlihat ramai di luar, tapi tidak punya tempat untuk benar-benar pulang. Buku ini mengingatkan bahwa umur panjang dan hidup bahagia sangat dipengaruhi oleh hubungan yang hangat. Kita butuh orang yang mengenal kita, mendengar kita, dan membuat kita merasa diterima. Nah, Ikigai juga dekat dengan konsep flow. Apa sih konsep flow? Nah, konsep flow itu adalah keadaan ketika kita begitu tenggelam dalam suatu kegiatan sampai lupa waktu. Pernah gak kita melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba 1 atau 2 jam berlalu begitu saja? Pasti pernah kan? Misalnya, saat kita menulis, memasak, menggambar, mengedit video, berkebun, atau membaca, bermain musik, atau mengerjakan sesuatu yang benar-benar kita nikmati, seperti itu. Nah, di sana kita hadir sepenuhnya melakukan kegiatan tersebut. Kita tidak terlalu memikirkan masa lalu, tidak terlalu cemas tentang masa depan, karena perhatian kita menyatu dengan apa yang sedang kita lakukan. Buku ini mengajarkan bahwa salah satu cara menemukan ikigai adalah memperhatikan aktivitas apa yang membuat kita masuk ke dalam keadaan seperti itu. Karena seringkali makna hidup tidak muncul dari teori-teori besar, tapi dari kegiatan yang membuat kita merasa hidup. Namun masalahnya, hidup modern sekarang ini membuat kita sulit masuk ke dalam flow itu. Kita baru aja mau fokus, di HP sudah ada notifikasi. Kita baru aja mau fokus membaca, tangan kita otomatis membuka media sosial. Baru aja kita mau bekerja, ternyata pikiran kita udah lompat ke banyak hal. Nah, akhirnya kita sibuk seharian tapi tidak benar-benar hadir. Kita capek tapi tidak puas. Ikigai mengajak kita kembali belajar untuk fokus. Kalau sedang makan, ya makanlah dengan sadar. Kalau sedang bekerja, ya hadirlah dalam pekerjaan kalian. Kalau sedang bersama keluarga, ya kamu harus benar-benar hadir bersama keluarga. Bukan hanya tubuhmu yang di sana, tapi pikiranmu masih di layar ponsel. Karena hidup yang bermakna bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita hadir saat melakukannya. Buku ini juga membahas tentang stres. Stres yang berlebihan dan terus-menerus bisa membuat tubuh dan pikiran kita cepat lelah. Nah, banyak manusia modern hidup seperti selalu dikejar bahaya, seperti pekerjaan, target, komentar orang, perbandingan sosial, cicilan, masa depan, dan notifikasi yang tidak pernah berhenti. Tubuh akhirnya terus tegang. Tapi,
Buku ini juga tidak mengatakan bahwa hidup harus bebas dari tantangan. Justru sedikit tantangan bisa membuat manusia tetap hidup dan berkembang. Yang berbahaya justru adalah stres yang tidak pernah selesai. Maka dari itu, kita perlu belajar untuk menenangkan diri kita, mengatur nafas, mengurangi hal yang tidak perlu, dan memilih mana yang benar-benar penting untuk kita lakukan. Salah satu bagian paling dalam dari buku ini adalah ketika Ikigai dihubungkan dengan pemikiran Viktor Frankl, seorang tokoh psikologi yang percaya bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan jika ia punya makna. Artinya, yang membuat manusia kuat bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena ia tahu untuk apa ia bertahan. Misalnya begini, seorang ibu bisa lelah mengurus anak, tapi ia tetap merasa kuat karena ada cinta dari anak-anaknya. Ada cinta dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Seorang ayah bisa aja capek bekerja, tapi ia terus berjalan bekerja karena ia ingin keluarganya hidup lebih baik. Seorang pelajar bisa aja jatuh bangun belajar, tapi ia tetap memilih bertahan karena ia mempunyai impian atau cita-cita. Makna tidak menghapus rasa sakit, tapi makna memberi alasan untuk tidak menyerah. Buku ini mengajarkan bahwa kita tidak harus menunggu perasaan kita baik dulu baru bertindak. Dalam pembahasan tentang terapi Morita dari Jepang, ada gagasan bahwa kita perlu menerima perasaan, bukan terus-menerus melawannya. Kadang kita takut, tapi tetap bisa melangkah. Kadang kita sedih, tapi tetap bisa mandi, merapikan kamar, berjalan, atau menyelesaikan satu tugas kecil. Atau kadang kita cemas, tapi tetap bisa melakukan hal yang perlu dilakukan. Ini tuh sangat penting, karena banyak orang menunggu motivasi datang dulu baru bergerak kan. Padahal seringkali tuh, tanpa kita sadari, tindakan kecil seperti itu justru yang perlahan mengembalikan motivasi kita. Nah, pada akhirnya, buku Ikigai ini bukan buku yang mengajarkan kita untuk mengejar hidup yang sempurna. Justru sebaliknya, buku ini mengajak kita menerima hidup yang sederhana, tapi dijalani dengan penuh arti. Hidup yang baik bukan hanya hidup yang panjang, tapi hidup yang setiap harinya masih punya alasan untuk dijalani. Ikigai mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Namun, kebahagiaan itu datang misalnya dari sarapan yang tenang, jalan pagi yang sederhana, percakapan hangat dengan teman, pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati, tubuh yang terus kita gerakkan, makan yang cukup, dan rasa bahwa hari ini kita masih berguna. Nah, jadi kebahagiaan itu dimulai ya dengan hal-hal sederhana seperti itu. Jadi, kalau boleh saya rangkum bahwa buku ini ada satu pesan utama. Pesannya tuh begini: temukan alasan hidup kita, rawat tubuh kita, jaga hubungan kita, teruslah bergerak, teruslah belajar, dan menikmati proses kecil yang membuat hidup kita terasa berarti. Kita tidak harus langsung menemukan jawaban besar tentang hidup, tapi mulailah dari pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhananya contohnya seperti ini: apa yang membuat aku mau bangun besok pagi? Mungkin jawabannya keluarga, mungkin jawabannya karena kita ingin berkarya, atau mungkin karena kita ingin terus menjalani pelayanan, atau mungkin kita punya mimpi,
atau mungkin hal kecil yang selama ini kita anggap biasa. Karena seringkali ikigai itu tidak tersembunyi di tempat yang jauh. Ia justru ada di dekat kita dalam kehidupan sehari-hari, menunggu kita sadari. Itulah inti penting dari buku Ikigai. Nah, Sobat Literasi, kira-kira selanjutnya buku apa ya yang ingin kita bedah bersama? Jangan lupa komen di bawah ya. Lalu subscribe, like, dan share